Yesus, orang Kristen. Taunya aku. Para dengarkan dulu, jangan ngomong aja kamu ya. Ya, kamu dari tadi ngomong kok saya cuma respon. Enggak, saya ngomong belum selesai belum. Ya. Sekarang kamu sudah tahu ya, para penulis Perjanjian Baru yang menuliskan kisah Yesus ya, dari kelahiran, kematian, kebangkitan ke surga ya. Itu adalah orang-orang Kristen. Iya Ya, tahu. penulis itu. Nah, iya ya, kalau sudah tahu, kenapa kamu membenturkan Yesus dengan Kristen? Loh, Lah karena mungkin Yesus bukan orang Kristen. Karena Yesus tidak tahu buku ini. Yesus tidak mengenal buku ini. Yesus tidak memberikan validasi kepada pengarangnya. Yesus tidak pernah mempromosikan buku ini. Ini ditulis oleh orang di luar dari ajaran Yesus. Bukan murid Yesus yang menulis ini. Makanya Yesus benturan dengan kalian. Karena Yesus di dalam buku ini bukan Kristen. Di dalam buku ini Yesus adalah Yudaism. Di dalam buku ini Yesus manusia, bukan Tuhan. Makanya kalian ribut dengan Bible. Karena musuh terberatmu itu Bible. Paham sampai situ? Apa? tidak ya. Apa? Dengarkan Di dulu. mana di sini dikatakan bahwa Yesus minta disembah? Yesus tidak minta disembah. Lalu dari mana ilmunya kau menyembah Yesus? Siapa ngajarin? Di dalam kisah itu banyak orang yang menyembah Yesus. Oh, berarti kamu pengikut orang itu. Kupikir pengikut Yesus. Siapa? Majus. Orang yang kerasukan setan di Markus, di kuburan, Markus 5. Atau di Lukas 8, orang kerasukan setan yang kau ikuti. Kalau Yesus itu menyembah kepada Elohim, pencipta langit dan bumi. Kau ikuti orang Majus, penyembah api yang datang menyembah Yesus, itu kamu ikuti. Katanya pengikut Yesus. Lucu juga kamu itu. Ikut Yesus atau ikut orang-orang itu? Ikut Ada Yesus. orang kerasukan setan menyembah Yesus. Nah, di mana Yesus menyembah Yesus? Kalau kau ikut Yesus. Kerasukan setan disembuhkan Yesus menyembah Yesus. Iya, setelah Yesus mengeluarkan setannya dari orang tersebut, masih nyembah Yesus nggak? Siapa orangnya? Iya, masih menyembah Yesus nggak? Mana dalilnya? Mana dalilnya kalau dia masih menyembah Yesus? Pada saat dia kemasukan setan, baru dia menyembah Yesus. Ketika Yesusnya mengeluarkan setannya, dia nggak nyembah Yesus lagi. Jangan-jangan kamu nyembah Yesus karena kamu juga gila. Kerasukan setan. Hah? Karena yang keluar penguasa dunia itu adalah setan. Kalau di Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 yang menyembah Yesus itu adalah orang kerasukan setan. Di data nomor 15-nya kau baca. Ketika dia sudah sembuh, dia tidak lagi menyembah Yesus. Sama seperti orang-orang mu'alaf. Orang mu'alaf itu ketika dia keluar dari Kristen, tidak lagi menyembah Yesus. Kamu masih menyembah Yesus. Jangan-jangan yang keluar dari kubur itu betul. Karena orang yang diceritakan dalam Lukas 8 dan Markus 5 itu orang yang selalu berada di kuburan. Selalu dikubur. Malam hari dia di kuburan. Di kuburan dia tidur, di kuburan bla 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 dan seterusnya. Akhirnya apa? Iblis keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, merasuki orang itu. Begitu lihat Yesus, dia mencontohkan orang-orang. Sembah Yesus yuk, Tuhankan Yesus yuk. Padahal itu adalah contoh dari iblis yang merasuki orang tadi. Kamu jadi pengikutnya. Halilintar. Ayo. Ada nggak Yesus menyembah Yesus? Nggak ada. Ada nggak orang kerasukan setan menyembah Yesus? Ada. Nah sekarang kau ikut siapa? Orang kerasukan setan atau Yesus? Ikut Yesus. Yesus tidak menyembah Yesus. Yang menyembah Yesus itu orang kerasukan setan. Bukan kurang keras aja. Ya, Yesus menyembah kepada Tuhannya Musa. Yesus menyebutnya Elohim. Kamu menyembah kepada Tuhannya sang orang gila tadi. Orang tadi itu kenapa gila? Karena kerasukan setan. Ayo, ayo, jangan-jangan aku ngomong sama setan.
Belum, Jadi saya ngomong dulu. Jadi kembali kepada tema, menurut Yesus yang keluar dari kubur penguasa dunia itu iblis. Bantah, silakan. Tetap pada pondasi ya. Apa itu? Si Juma tahu tentang Yesus Dari itu Bible. dari Bible. yang ditulis oleh orang-orang Kristen. Yes. Yes. Dengarkan dulu, Jum. Yes. Ngomong dengar ya. Yes. Kamu takut kebongkar kebodohanmu terus nyerocos terus, saya gak suka itu. Saya tahu ini uang palsu. Saya tahu ini uang palsu dari uang ini sendiri. Saya tahu kalau ini uang palsu dari uang ini sendiri. Saya tidak ambil uang tetangga untuk diperiksa. Ini yang harus kuperiksa untuk mengetahui ini palsu atau tidak uang ini yang aku selidiki. Untuk mengetahui ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, dari kitab ini sendiri. Tahu Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, dari ini sendiri. Tahu Yesus yang keluar dari kubur itu siapa, dari buku ini sendiri. Paham? Pakai ini, jangan cuma botak sembarang kau. Kau harus botak-botak berilmu. Jangan kau botak seks. Jangan botak seks kau. Botak berilmu. Bukan untuk ini. Sekali lagi, kita kan santer dengan uang kan? Ini kita tahu ini uang palsu ini. Ini uang palsu dari mana kita bisa tahu? Dari uang ini sendiri kan? Betul nggak? Kamu mau mengetahui uang palsu itu kok kau pergi curi uangnya orang baru kau selidiki. Ngapain kau mencuri? Aku pingin buktikan uang saya yang di rumah itu palsu atau tidak. Kan koplak. Itu namanya botak licin. Otak licik itu namanya. Ini. Kalau kamu mau tahu semua, baca ini. Yang kau keluar dari kubur itu palsu atau asli, baca ini. Yesus itu Tuhan asli atau bukan, baca ini. Masa mau baca yang lain? Iya tuh mas, kapan sadarnya sih? Udah, Jum. Udah. Oke. Kamu kalau pengen tahu uang itu palsu atau asli, yang kau selidiki uangnya siapa? Gak usah ngomong uang palsu. Kamu yang palsu. Malu kau kan? Malu. Kalau kau mau tahu Yesus itu Tuhan palsu atau Tuhan asli, baca ini. Karena di sini yang beritakan tentang Yesus. Bukan di buku-buku yang lain, buku Tatang Sutarma. Pakai ilmu apa sedikit, Bang? Kenapa saya keras? Kenapa saya keras kepada Anda? Kan Anda pakai fotokopi yang ganteng itu tadi. Biarpun saya itu kayak bopak, tapi kan saya nggak botak. Ya kan? Buka maskermu juga. Ya, meskipun saya tidak punya gigi, betul saya giginya 5 di depan tak ada, betul. Tapi kan aku nggak botak. Nggak apa-apa. Ganteng botak. Ganteng botak. Oh, licin anak bayi kapan? Kamu harus hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus gondrong, kamu botak. Kamu pakai fotoku jadi foto profil gitu kenapa? Kamu homreng. Hah? Kenapa kau pakai fotoku? Kenapa nggak bukan fotomu? Kau nggak percaya diri? Atau fotonya emakmu kau pakai? Kenapa harus fotoku? Ayo. Hah? Kenapa harus pakai fotoku? Biar kau dikenal orang. Biar kau ditahu, oh berteman dengan artis. Oh berteman dengan orang terkenal. Mau pansos kau. Udah kau kembali. Siapa yang keluar dari kubur? Menurut Yesus yang keluar dari kubur siapa? Sudah beres tadi ya. Tuhan Yesus. Oh, itu Tuhanmu yang kau anggap Yesus. Tapi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Udah kalau mau nangis ke gereja, Bang. Abang kalau mau menangis di gereja aja. Udah, yang penting kamu sudah dibalbalin. Udah kau sadar kan? Kau renungkan aja tuh. Kau renungkan, kenapa saya agak keras samamu? Karena kau pakai fotoku. Sudah jelek dipamer lagi. Kalau ganteng gak apa-apa. Orangnya saja pakai masker kok biar tidak ketahuan. Malah kau pamer fotoku. Kan kurang ajar, tidak izin lagi.
Itu pelanggaran. Jelek-jelek aja, biarin aja. Ngapain kau sibuk pamer kejelekannya orang? Mak baga-baga, betul. Halo, selamatkan malam saudara Star Tampu Bolon. Buka kameranya bang. Malam cuma Malam. Kamera dibuka. Nah itu bagus. takutnya Yang satu nanti lagi. dibuka kameranya kena tangkap pula kita bang. Siapa yang mau tangkap? Kalau ada nanti permasalahan Ya kenapa mau apa bermasalah? namanya, Kenapa mau bermasalah? Bicara pakai data. Jangan menghujat. Itu. Kenapa takut? Macam kalian ini dalam masa penjajahan. Kan sudah nggak ada Belanda. Kita udah merdeka bang. Buka kamera aja nggak apa-apa. karena susah nanti. Kenapa susah? Susah. Maksudnya salah tangkap gitu kayak Tapi Yesus. bisa seperti ini enggak? Kalau nggak bisa, mungkin saya turun. Ya udah turun aja bang. Mumpung masih ada satu teman kita ini. Ah kan gitu. Keren. Tepuk tangan buat teman kita. Iya. Gimana bang J? Sehat bang? Sehat-sehat bang. Sehat. Maaf Oke. ya, aku tidak bisa buka ini ya. Nggak apa-apa. Begitu aja nggak apa-apa. Saya juga bang. Saya juga. Oke, kita mulai diskusinya. Mungkin abang sudah tahu tadi permasalahannya. Kalau di dalam agama kami bang, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah ke langit, tidak mengalami kematian. Beliau tidak terjamah oleh orang-orang kafir, tidak dianiaya, tidak ditampar, tidak ditonjok dan bla bla bla, apalagi sampai mati. Nah, yang ayam. Naik lagi bang, naik lagi. Mungkin salah tekan kali abang kita tadi. Naik. Abangku sayang, yang adalah Tuhannya sendiri. Halo saudara, living, yang penjual karpet ini kah? Yang penjual karpet kah ini? Living penghujat penjual karpet kah? Halo? Ada itu yang penjual karpet yang suka menghujat yang asistennya Lina siapa? Asistennya bukan Agatha, yang satu siapa namanya itu? Yang muka kotak siapa namanya? Naik, jangan lalot. Jangan lemot. Harus cerdas. Jangan kayak Rames, udah buka kamera, sok paten, tapi gak nyambung, data yang disampaikan gak nyambung. Udah bicaranya lalot. Halo, selamat malam saudara Herman. Halo bang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Ya, salam kenal aja bang. Siap. Dari sekte mana? Dari ini Hah? Uni Soviet. dari Pandeglang, Banten. Oh, Katolik atau Protestan? Halo, selamat malam. Ya, Selamat malam Bang Juba. ya. Buka kamera. Sebentar. Silakan. Lagi gelap soalnya di Sawah. sawah. Gimana? Kok mati sih? Buka aja. Oke. Nah, gitu dong. Jadi apa yang saya baru naik Bang Zuma, belum dengar apa yang lagi dibahas ini. Iya, dari Katolik apa Protestan? Aku Protestan Bang Zuma, Oke. baru juga di Protestan. Sebelumnya di mana? Pernah menjadi terlahir di Buddha tapi pernah di Muslim juga dan sekarang saya Oke. di Protestan. Oke. Tapi pernah belajar Bible kan? Pernah dong. Membaca sudah. Artinya kalau sudah banyak agama yang pernah dianut,
dan belajar berarti yang terakhir itu yang terbaik. Artinya proses belajarnya mantap, berarti kan ya, kan gitu. Benar kan, Dek? Betul. Bentar saya nyalain kamera, nyalain Oke, lampu dulu. nyalakan lampu dulu. Iya, siap. Nggak sopan kayaknya. Siap. Iya, gimana Bang Juma? Boleh dibuka di Mazmur 118, boleh? Mazmur 118. sebentar Bang Juma. Silakan. Mazmur 118 ayat berapa? Coba di data nomor dua-duanya. Saya penasaran aja sih. Batu yang dibuang oleh bangun-bangunan akan menjadi batu penjuru. Apakah itu benar? Iya, itu siapa menurut adek ini? Bentar. Baca di Kisah Para Rasul 4 nomor 11 coba. Berarti adek ini jarang baca Bible. Orang kalau sering baca Bible itu langsung tahu, Dek. Iya, makanya kita baru memperdalami juga Bang Juma. Iya, coba ini, Dek. Coba baca tadi di situ dikatakan batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, kan? Boleh baca Kisah Para Rasul 4 nomor 11 coba. Kisah para Rasul 4 ayat 11. pakai handphone satu lagi biar. Siap. Nah, gitu dong. Ini kamu lagi dinas? Iya Bang Juma. Oh. Kisah para Rasul berapa? 11 ayat 4:11. 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Jadi yang kita baca tadi itu siapa? Di Mazmur. Jadi dari kisah para Rasul ini merujuk kepada Yesus. Berarti yang di Mazmur tadi itu siapa? Yang dimaksud batu penjuru? Yesus ya? Yesus. Oke. Boleh buka Lukas 24 nomor 44. Lukas 24 nomor 44. Lukas 22 ayat 44 berisi perkataan Yesus kepada 24 deh, 24. Lukas 24. Iya, nomor 44 kan, ayat 44 kan? Dari Lukas 24. Lukas 24 nomor 44. Halo? Halo? Saudara Frankie? Halo? Frankie? Halo? Halo? Waduh. Gimana dong teman-teman? Kacau. Halo? Halo? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kok Kristen kan? Ya, Apa yang membuat Islam itu bagus, Pak Ustadz? Islam menghargai Yesus dan menghormati Yesus, tidak mendudukkan Yesus itu
seperti yang ada di dalam kuburan. Lanjut, saudara, siapa namanya ini? Wang Cimflong. Wang Cimflong. Halo? Wang Cimflong. Halo? Ya, Ya, selamat malam. malam. Ya. Dari Katolik? Katolik benar. Katolik. Masih sampai yang ha? Ya lanjut pembahasannya apa? Masih pengacung ha? Oke. Ya. Macam pengacung ha? Halo? Halo ya. Ya, wancing pengacung ha? Ngomong apa iki? Markus 16 nomor 16, tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Belum bisa? Belum mengerti bahasa saya tadi? Belum percaya berarti, oke. Anda belum termasuk orang percaya. Nah, di sini ada tema, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Maksudnya gimana? Siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Itu gini ya, tapi ini pemahaman saya, menurut saya sih itu bukan keluar dari kubur ya, bangkit menurut saya yang saya tahu, bukan keluar dari kubur. Hah? Jadi ketika dia bangkit dia keluar dari mana? Bukan keluar, Tapi paham nggak sih arti Pak bangkit? iya, kan bangkit dulu nih. Ini kan baring, bos, baring. Bangkit, wang, 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 wang. Ketika dia bangkit, kan dia jalan, keluar kemana dia? Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Atau gimana? Bangkit gimana maksudnya? Bangkitnya gimana? Begini, habis itu begini, mutar-mutar ke sana. Ya tetap aja keluar kan dari kubur. Maka pertanyaan saya, siapa yang keluar dari kubur? Manusia atau apa? Yang keluar dari kubur itu siapa, Bang? Yesus. Iya, Yesus. Itu apa? Manusia atau Tuhan? Jadi gini, pemahaman saya emang ya, pemahaman Iya. saya. Ketika dia jadi manusia itu, memang dia manusia. Ketika dia udah meninggal, rohnya itu bukan lagi dia itu udah menjadi gimana ya, sulit juga ceritanya juga. Soalnya saya nggak ada buku juga di sini. Bentar ya. Jadi yang diajarkan di gereja apa? Bentar. Tolong teman-teman yang ada 8.000 lebih di follow akun kita nih ya. Di follow supaya nggak masuk di suma yang lain. Bisa buka kamera nggak? Oh. Sulit. Buka kamera aja, biar saya bantu. Buka kamera aja, Dek. Masa kau disaingi sama saya orang jelek bisa buka kamera? Halo, selamat malam, Bang Sitohang. Selamat malam. Malam. Selamat malam, Bang. Malam juga. Nah, Oke. gitu. Ganteng abangku ini, Masya Allah. Ya, Bang Juma juga ganteng juga nya. Siap. Abang Iya. lulusan STT kayaknya ini. Oh, bukan, Bang. Saya hanya SMA. Oh, syukurlah. Iya, dan saya tidak ada jabatan apa-apa di gereja. Oke. Ya. Oke. Iya, Bang. Oke.
Bisa kita diskusi di luar tema yang ada, Bang? Tadi penonton kita, netizen kita minta tema ini. Tema apa yang abang mau ajukan? Mengenai surat An-Nisa ayat 100, iya ayat 157 itu. 157, boleh. Iya. Silakan. Di Alkitab kan ditulis bahwa sekarang kita harus samakan dulu persepsi kita. Apakah Isa yang di Quran, apakah Yesus yang di Alkitab. Jadi kalau ternyata pandangan abang berbeda, berarti tidak ada pertemuan untuk diskusinya. Tetapi kalau Isa di Quran itu adalah Yesus di Alkitab, ya mari kita diskusi gitu loh. Iya, silakan Bang, silakan. Oke. Yang pertama, saya berpikir hikmatnya Allah yang di Al-Quran itu bagaimana ya? Pemikiran saya begini, Bang. Siap. Kalau memang Isa bisa diangkat langsung, mengapa dia harus membuat orang terbunuh dengan jalan wajahnya diserupakan dengan Isa sehingga terbunuh? Kalau toh Isa diangkat, kalau udah diangkat kan nggak bisa dibunuh. Kenapa harus menyerupakan wajah orang wajah Isa dengan orang lain? Nah, gitu Bang. Oke, saya tepuk tangan buat abang ya. Iya. Jadi gini abangku, Ya. antara Bible Ya. dan Al-Quran, nih ini kitab Ya. kita ini tidak ditulis sesaman. Ini Ya. duluan. Iya, betul. Berarti kejadian sudah terjadi kan? Iya. Barulah Al-Quran menceritakan. Jadi bukan Betul. Al-Quran menjadikan keadaan itu seperti itu, tapi keadaan itu memang begitu. Lalu kemudian ditorehkan dalam Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran mengatakan bal rafa'ahullah ilaih wa kana Allahu azizan hakima? Orang-orang pada saat itu berupaya membunuh Yesus. Iya. Berupaya membunuh Nabi Isa kalau dalam pandangan kami. Iya. Isa itu orang benar. Isa itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Dia mengajarkan kebenaran kepada Bani Israel. Orang-orang Israel berupaya untuk membunuhnya. Iya. Nah, beliau ingin disalib. Iya. Sementara kaidah yang disalib itu adalah orang jahat. Iya. Itu tidak bisa dipungkiri karena di dalam kitabnya Yahudi juga mengatakan itu. Nah, orang jahat inilah yang disalib. Nabi Isa ketika mau ditangkap, ingin dibunuh oleh orang jahat, Allah mengangkatnya kemudian. Ya. Lalu yang disalib adalah orang jahat. Apa yang salah di situ, Bang? Apa yang salah ketika orang jahat yang disalib? Oke. Silakan. Orang jahat yang disalib. Iya, Ulangan 21, 22, 23. Bisakah Bang Juma tunjukkan dalil ayat Qur'annya? Siapa yang disalibkan itu, yang diserupakan wajahnya dengan Isa sehingga terbunuh itu? Oke, sekali lagi saya katakan Bang ya, bahwasanya Al-Quran ditulis bukan pada saat kejadian. Al-Quran ditulis setelah kejadian. Ini juga setelah kejadian. Nah, jadi ketika Al-Quran dituliskan, itu sudah ada tuduhan. Ada tuduhan dari orang-orang sana bahwa yang dibunuh itu adalah Isa. Itu tuduhan. Datanglah Al-Quran menyangga. Tidak, bukan Nabi Isa yang mereka bunuh, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, terkait siapa? Tidak diterangkan oleh Al-Quran. Yang pasti Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan. Nah, saudara mengatakan yang disalib itu adalah Yesus.
Kalau Iya. Yesus yang orang benar ini yang disalib, bukan. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Ya. Jadi jelasnya satu, bahwa tidak ada dalil Al-Quran siapa yang disalibkan jadinya, Bang, ya. Tapi Nabi Isa disebutkan tidak disalib. Iya, tidak disalib. Yang jadi disalibkan itu adalah orang yang wajahnya dimiripkan dengan Isa sehingga Ya. dia terbunuh. Mereka penjahat. Tetapi tidak ada dalil Quran siapa itu Iya. orangnya. Iya. Tidak. Tapi yang menggantikan itu penjahat, Bang. Sekarang pertanyaan saya balik ke Abang. Ya. Boleh ya? Boleh, Bang ya? Ya. Boleh, Bang. Boleh. Menurut kitab saudara, Ya. hukuman salib itu untuk orang benar atau untuk orang jahat? Hukuman salib. Pokoknya orang yang bersalah, orang yang Orang jahat atau orang benar yang disalib? orang jahat lah. Orang jahat. Yesus Ya. itu orang jahat, Bang? Begini, Bang, Enggak, ya. jawab dulu. Yesus itu orang jahat? Dalam pandangan orang Yahudi, Yesus itu orang jahat. Menurut Abang, Yesus itu jahat? Ya. Kenapa harus pandangan saya, bukan saya yang mau menyalibkan? Enggak, saya tanya dulu. Yang disalib itu orang benar atau orang jahat? Kata Abang, orang jahat. Sekarang saya tanya, Yesus itu jahat tidak? Jahat dalam pandangan orang yang mau menyalibkan. Menurut Tuhan jahat tidak? Bukan. Nah, Tuhan Bukan Tuhan yang menyalibkan dia. Sabar dulu, memang bukan. Yang menyalibkan itu adalah orang Romawi. Saya paham. Atas tuduhan ahli Taurat. Itu ada peringatan ahli hukum perbatasan. Taurat. Oke, baik. Mengapa Yesus dianggap jahat? Karena pengakuan dia telah menyamakan. Di-mute kan, Bang? Karena Abang berbicara tidak ada hentinya. Dengarkan saya. Menurut Tuhan, Yesus itu jahat atau tidak? Tidak jahat. Yesus tidak jahat. Hukuman salib itu menurut Tuhan untuk orang jahat atau orang baik? Orang jahat. Nah, ketika kemudian orang baik ini ingin disalib, apa tindakan Tuhan? Yang menyalib itu justru penyaliban itu adalah rancangan Allah. Oh, berarti supaya manusia selamat. Oh, berarti yang disalib ini orang benar. Orang benar. Tadi katanya katanya salib itu untuk orang jahat. Orang benar. Oh, di mana dalilnya, Bang? Di mana dalilnya salib itu untuk orang benar? Tetapi dalam pandangan orang-orang hukum ahli Taurat, Yesus itu orang jahat. Nah, sekarang mana dalilnya? Pengakuan Yesus bahwa dia menyamai Allah. Nah, sekarang mana dalilnya dari Tuhan boleh membunuh orang benar, boleh menyalib orang benar, itu dalilnya di mana? Justru inilah firman Tuhan, Bang Juma, di Mana Alkitab, dalilnya? ya. Mana? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Iya. sehingga Iya. Ia merelakan anak yang tunggal. Kok merelakan? Supaya Dari mana Anda mendapatkan kata merelakan? Mengaruniakan. ya mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya disalib. supaya disalib. setiap orang Oh, kirain disalib. ya dengan jalan salib. Di mana dalilnya? Ya, Di mana dalilnya? banyak itu di Nah, Alkitab, silakan Bang, satu aja. Di mana bahwa- dalilnya Tuhan menganugerahkan anaknya supaya disalib? Mana dalilnya?
Kristen. Kalau bukan Kristen tak ngibul. Mana dalilnya? Tuhan menganugerahkan anaknya untuk disalib, itu mana dalil? Ya, Silakan. kebetulan saya sekarang nggak bawa Alkitab, hanya HP ini. Nah, Yesus, Bang. jadi Susah memang. Injil itu Anda ngomong kayak orang berkenaan pintar, dengan Abang. salib. Abang itu ngomong kayak orang ya. pintar. Saya memang bukan pintar. Iya, ya. makanya kalau ngomong itu jangan Nah. sok paten, Bang. Kalau ternyata nggak paham. Nah, Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Boleh nggak dibunuh orang benar? Boleh nggak dibunuh Yesus menurut Tuhan? justru karena orang jauh di ahli-ahli Taurat tadi, Bang, yang menuduh Yesus itu orang jahat. Ya makanya aku bilang, boleh tidak membunuh orang yang benar menurut Tuhan nih, menurut Tuhan. Boleh nggak? Ya pokoknya ya itulah. Ayo Bang. Nah, ayo, Bang. sekarang yang perlu kita pikirkan, boleh nggak membunuh orang benar menurut Tuhan? Itu dulu selesaikan. Supaya lari ke Al-Quran surah An-Nisa. Ternyata orang benar ketika ingin disalibkan, Tuhan turun tangan. orang benar untuk orang yang tidak benar. Ya, Boleh nggak itu. dibunuh? Boleh nggak disalibkan orang yang benar? Menurut Tuhan. Menurut Tuhan, boleh nggak? Ya, Yesus itu kan akhirnya jadi nggak benar Lah, fitnahnya Karena- minta ampun. Yesus karena difitnah tidak dosa-dosa benar. manusia. Ya, alamak. Ajaran dari mana itu? Ajaran dari mana? Perhatikan Bang, Galatia 3 ayat Aduh, dari 13. Paulus. Itu Paulus yang mengajarkan. Saya minta Tuhan yang mengutus Yesus mengatakan, boleh nggak membunuh orang yang benar? Itu dulu. Di Alkitab itu bukan semuanya harus perkataan Oh, nggak bisa dong. Tuhan. Anda membawa Jadi Al-Quran, saudara. apa gunanya nabi? Apa gunanya rasul? Saudara, tadi Ah. Anda membawa Al-Quran surah An-Nisa. Kenapa digantikan? Saya balik nanya. Kenapa dia digantikan? Karena dia orang benar. Anda nantang itu kan? Sekarang Anda buktikan Tuhan yang menyelamatkan Yesus dari penyaliban itu mengizinkan tidak membunuh orang yang benar? Mengizinkan tidak? Ngomong apa? Ngomong. Tuhan. Ya, kalau Protestan 39 ya, padahal asalnya cuma 24 kan begitu, jadi ditambah, selebihnya ditambah. Nah ini, oke, kita maju ya, kita maju. Jadi sepanjang perjalanan Septuaginta ini dipakai oleh orang-orang Yunani ya, orang-orang Yunani sebagai bahan pembanding pembelajaran. Yunani kala itu berkumpul para filsuf ya, orang-orang cerdas, para filsuf. Ya sampai di abad ke-1 kalau kita lihat beberapa nama ya, sampai ke Philo ya, sampai ke Philo kalau kita lihat ya. Ya yang mempopulerkan himne Platonis ya, Yohanes 1 ayat 1 itu. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu bukan firman Tuhan, tapi itu himne Platonis yang dimasukkan ke dalam The New Testament ya oleh beberapa bapak-bapak gereja. Jadi Septuaginta sudah jadi, mereka pakai ini, mereka pakai orang-orang Yunani ini pakai untuk menyebarkan ya, untuk menjadi pelajaran sekalian menyebarkan Septuaginta ini, karena Yunani pada saat itu adalah bahasa internasional, kawan ya, bahasa internasional. Jadi Septuaginta dipakai nih. Nah, nanti ya pasca Edict Diocletianus, pasca penghancuran seluruh kitab suci Kristen ya, saya sudah pernah jelaskan ya. Jadi dalam tahun 303 itu terjadi genosida besar-besaran
Tahun 303 sesudah Masehi ya. Setelah berkali-kali terjadi pemberontakan ya, mulai dari tahun 6673, terus pemberontakan Kotus, masuk lagi Simon Bar-Kokhba ya, tahun 135 sampai 155, masuk lagi 303 ya. Jadi Kaisar Diocletianus ini memimpin Roma mulai tahun 286. Kitab Yohanes belum ada. Kitab Yohanes itu diperkirakan ditulis tahun 85 hingga tahun 101 sebelum Yohanes hingga 100 sampai Yohanes dikatakan meninggal. Jadi yang pertama Injil sinoptik itu hanya berisi 3, Matius, Markus, Lukas. Ya. Matius ini adalah murid Yesus, pemungut cukai. Markus ini adalah murid Petrus. Ya. Sementara Lukas ini tidak ada hubungannya. Lukas ini teman Paulus, orang tabib yang biasa bagi-bagikan makanan tuh. Ya. Jadi ketiga tokoh ini ya menurut sejarah yang menulis Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas, ya. Oke, ya. Jadi Yohanes Oke. Thank you Cikcok, thank you Cikcok. Kamu benci kali sama aku Cikcok, apa-apa. Bencilah sebenci-bencimu. Saudara-saudara yang ada di YouTube, kembali kita mengudara menggunakan sahabat Bang Suma. Teneng. Besar suaranya, kosong otaknya, sok paten. Saya harus berhati-hati nih menyusun kata supaya tidak kena pelanggaran. Selamat malam. Halo. Halo. Ya. Ya. Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Ya, sekte Protestan. Protestan. Ya. Masih sering ke gereja, Bang? Enggak. Jarang. Iya. Tapi sering baca Bible? Enggak. Gimana dong? Kenapa? Kita mau bahas tema ini, siapa yang keluar? Saya bahas tema Anda ini sopo keluar dari kubur ya kan? Iya. Jadi kalau saya nanya sama Anda siapa yang dikubur di dalam batu-batu itu siapa? Dikubur di batu-batu. Iya. Banyak, Abraham, Daud, Musa. Yang di mana itu? Salomo juga. Yang kalian sering cium-cium itu siapa? Nabi Muhammad. Iya. Terus yang keluar dari kubur yang kalian semua itu siapa? Tuhan Yesus. Oke. Ya. Tuhan Yesusmu keluar dari kubur. Ya. Tapi Yesus mengatakan bahwasanya dia tidak bisa dibunuh. Kenapa nggak bisa? Tanyalah sama Yesus. Ya, itu udah rencananya untuk menghapus dosa-dosamu. Tidak ada Yesus mengatakan itu. Tidak ada. Itu Emang ajaran. Anda tahu? Itu ajaran Emang yang Anda muncul. tahu siapa Isa? Siapa Tuhan Yesus? Orang Yahudi itu menebus dosa pakai binatang, bukan pakai manusia. Pakai binatang. Iyalah, Dari Imamat mana Anda tahu itu dari binatang? Imamat 1 nomor 2 di situ. Tunjukkan. Imamat 1 nomor 2 di situ dikatakan, katakanlah kepada orang Yahudi kalau mereka ingin mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah dia menggunakan hewan ternak. Yesus itu hewan ternak. Yesus itu hewan ternak.
Yesus itu Bukan. hewan ternak. Nah, bukan. Bukan. Nah, ada nggak perintahnya menghapus dosa pakai manusia, bunuh manusia? Anda kalau ngomong tuh jelas. Jelas sekali pun, jelas. Ada nggak perintah Tuhannya Yahudi kalau mau menebus dosa itu pakai membun-bun manusia, apalagi Tuhan? Ada nggak? Perintah orang Yahudi. Itu bukan perintah Tuhan. orang Yahudi. Perintahnya orang Yahudi, Tuhannya Yahudi kalau mau menebus Anda dosa. aja goblok, kurasa goblok. Iya, goblok. Tuhannya Yahudi memerintahkan orang Yahudi kalau mau menebus dosa pakai Tuhannya binatang. Anda tuh bodoh. Imamat 1 nomor 2 yang berfirman di situ siapa? Anda baca sendiri. Nah, Saya makanya, nggak baca Alkitab. makanya jangan emosi. Aku nggak emosi, ngapain kita emosi? Anak Tuhan Yesus nggak pernah emosi. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi, kalau mereka ingin melakukan korban penebus dosa, hendaklah mereka menggunakan hewan ternak. Beda orang Yahudi sama orang Nasrani. Oh, berarti kalian kemudian perintahnya siapa? Mengorbankan Tuhan kalian untuk dosa kalian, itu perintah siapa? Perintah atas nama Bapa Roh Kudus. Lah, itu kitabnya siapa kau pakai itu, Bapak? Iya, kitab kami. Yang mana? Kitab kami itu yang mana? Tadi katanya beda orang Yahudi dengan Kristen. Orang Yahudi. Nah, terus kenapa kamu pakai kitabnya? Emang kau tahu apa? Kenapa kamu pakai kitabnya Yahudi? Kau kitab orang Yahudi. Tahu yang kalian sebut perjanjian lama. Yang kamu sebut perjanjian lama itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen itu. Itulah Bapa Tuhan Yesus dari Roh Kudus, bertahu. Hah? Lucu. Anda harus belajar melalui Alkitab, jangan sok tahu. Di dalam Imamat 1 Ini nomor 2. pelajaran kelas 2 SD, Bung. Juma, kau udah tua, bau tanah. Di mana? Aduh. Di mana disebutkan perintahnya menebus dosa pakai manusia atau pakai Tuhan, itu di mana? Itu rencana Tuhan. Bukan Iya, di mana? Tunjukkan di mana. apa di mana? Menebus dosa pakai Tuhan, pakai bunuh Tuhan. Yang tahu itu. Di mana dalilnya? Itu rencana Tuhan. Iya, di mana? Rencana Tuhan itu kau karang di mana? Di mana? Ya, di mana? Tahu kau rencana Tuhan untukmu? Iya, di mana? Di mana rencana Tuhan itu, di mana? Di gereja. Emang kau tahu rencana Tuhan untukmu? Iya, saya tanya di mana? Di mana rencana Tuhan menebus dosa dengan membunuh Tuhan, di mana? Membunuh Tuhan. Lalu yang kau bunuh itu siapa? Alih-alihkan Lalu Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Ya Tuhan. Ya berarti yang kalian bunuh itu apa? Tuhan atau bukan? Siapa yang membunuh Tuhan? Lalu Yesus ini tidak dibunuh. Siapa yang membunuh? Yesus tidak dibunuh. Siapa yang membunuh? Iya. Jadi yang mati itu siapa? Yang mati itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Ya itu berarti Tuhan mau mati. Iya. Nah, di mana di ajarannya orang Yahudi menebus dosa dengan Nggak membunuh usah Tuhan? kau membawa orang Yahudi. Lah kan dari sana sumbernya. Kau kutanya, kau orang apa? Saya orang waras, tidak kayak kau Ih, gila. kau nggak orang gila. Emosi dia, teman-teman, emosi, kasihan, emosi dia. Nanti dia kena jantung pula. Ini kali yang moderator mau dibawa. Dia emosi, Bang Andi. Emosi dia bawa anak kecil. Emosi Ki. Kasih keluar kata-kata kotor pula lagi. Sudah Mika? Belum Bi, belum. Kalau mau Ki di sini Bang Ki. Sudah jam 12:30 juga. Jangan minta 1,5 jam lagi lah. Tunggu satu lagi dulu. Oke. Ya. Masih mau kodona ini, tapi ada nenek kecilnya. Ya sudah Mika. Sudah Mika? Iya. Belum Pi. Sudah kan sudah. Ayo balik. Anak kecilmu, brother, nggak boleh ada anak kecil.
Itu anakku itu. Iya itulah, tidak boleh ada suara anak kecil. Pelanggaran kita nanti. Suruh jangan menangis gitu loh. Anakku sayang, baringlah sama ibumu, nanti besar kau dituhankan ibumu. Jadi Tuhanmu siapa rupanya sekarang? Yang disembah Yesus. Yang disembah Yesus. Iya. Ya itulah, jadi ngapain kau pula? Kau alih-alihkan sama bertahu Oh, kau. Tuhan saya dan Tuhannya Yesus tidak keluar dari kubur, maaf ye. Ya Tuhanmu udah mati di dalam kubur. Tidak ada, Tuhan saya bukan manusia kok. Kok mati dalam Itu kubur? Muhammad itu kan Tuhanmu. Itu menurut kamu yang gepeng kepalamu. Mana ada kami menuhankan Nabi Muhammad? Ya kan? Itu kan Tuhanmu yang di kuburan itu. Berarti kau sudah gila karena tidak ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Terus? Ayo. Kau kan mengikuti perintah-perintahnya juga ya kan? Oke. Yang kau ikuti perintahnya menyembah Yesus siapa? Ya. Aku menyembah Tuhan Yesus, perintah-perintahnya dan perintah. Di mana perintahnya? Di mana perintahnya Yesus menyembah Dia? Pertanyaanmu nggak usah teruskan. Kutanya dulu kau ikuti, kau ikuti, kutanya dulu. Biar Kau ikuti nggak? Orang kau siapa? Kau ikuti tidak ajaran Paulus? Ngapain aku ikuti ajaran Paulus? Lalu sementara aku mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat? Hah? Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat? Di mana? Ini bukan soal sunat. Bukan soal sunat. Di mana Yesus mengajarkan agar menjadi Kristen? Lagi pembicaraan. Di mana Yesus mengajarkan agar Kristen? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan agar kamu menjadi Kristen? Di mana? Bingung. Tahu kau? Petrus yang membuka gereja. Berarti kau ikuti Petrus, berarti Petrus Tuhanmu. Bukan. Lah, lalu? Karena disitulah ajaran dari Tuhan Yesus untuk sama dia. Berarti kau tuhankan Petrus karena kau ikuti Petrus. Ya, tadi kau bilang saya menuhankan Nabi Muhammad. Kau ikuti Nabi Muhammad, makanya nyembah Nabi Muhammad. Kau ikuti Petrus, berarti kau sembah Nabi Muhammad. Petrus juga berarti. Siapa yang kau ikuti ke gereja? Ayo. Siapa yang ajarkan kau ke gereja? Hari Minggu. Siapa yang ajarkan aku gereja? Hari Minggu. Karena enggak, siapa? Bukan karena, bukan saya tanya kenapa, saya tanya siapa. Kemauanku sendiri. Berarti kau menuhankan dirimu. Hawa nafsumu berarti. Hawa nafsumu. Nah, kan kau mengikuti hawa nafsumu, berarti kau penyembah hawa nafsu. Tidak ada perintah. Tidak ada perintah. Tidak ada perintah dari Yesus. Kau sendiri yang mau, berarti kau tuhankan dirimu. Berarti kau sudah gila, karena kau itu bukan Tuhan. Bukan yang jahat seperti kau. Kau itu berarti adalah untuk menganggap dirimu Tuhan berarti. Berarti kau tuhankan dirimu itu. Nafsuku yang baik. Bukan yang nafsu apa? Siapa yang ajarkan kau ke gereja? Siapa yang ajarkan kau ke gereja? Bertahu kau. Siapa yang ajarkan kau ke gereja hari Minggu? Jadi kau siapa yang ajarkan kau ke masjid? Perintah Tuhanku. Perintah Tuhanmu. Iya. Sama. Mana perintahnya hari Minggu? Mana perintahmu hari Minggu? Mana perintah Muhammadmu ke masjid? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Enggak usah pakai bahasa Arab. Ya kan kau tanya saya, berarti kau harus sanggup menerima. Kau tanya saya Islam, berarti kau harus menerima Al-Qur'an. Sekarang mana perintahnya Yesus ibadah Minggu di gereja mana? Mana? Ini bukan pertanyaan. Ini bukan pertanyaan. Aduh, kau udah bertanah cuma, udah bertanah. Udah ku kenal kau. Mana perintahnya? Mana perintahnya ibadah hari Minggu coba? Mana? Nggak boleh merokok, pelanggaran, kurang ajar. Beribadah tak beribadah itu. Udah kau penyembah makhluk kuburan kau dibawa. Hati-hati kau penyembah kuburan, makhluk kuburan keluar nanti. Gak boleh merokok dong pala. Pelanggaran kita kalau merokok. Halo, selamat malam. Halo, Bang. Halo juga. Katolik Protestan, Bang? Katolik saya. Katolik. Mantap kali lah Bang ini. Iya.
Iya, abang sering baca Bible. Enggak. Lalu gimana kita mau diskusi abangku? Apa yang mau didiskusikan? Yang di Bible. Iya, yang keluar dari kubur itu siapa? Yang keluar dari kubur. Kubur mana? Kuburan mana? Yang pada hari ketiga itu. Pada hari ketiga. Ya Yesus. Yesus, penguasa dunia rupanya dia. Penguasa dunia. Saya bilang. Lah itu yang keluar dari kubur bang. Hari ketiga dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Baik di dunia maupun di langit. Jadi pergilah ke seluruh. Nah, siapa itu bang? Penguasa dunia itu siapa? sebelum ku jawaban bang, Ya, Katolik ini kan udah agama yang lama, udah ribuan tahun. 2000-an, kurang lebih 1700 dah, 1600. Dan umatnya juga di dunia udah banyak kan bang? Iya, karena memang Yesus menubuatkan waspadalah kepada penyesat, dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ya itu kan tafsiran abang. Lah, Jadi banyak orang itu tafsirannya apa bang? Kalau banyak orang. Jadi gini bang, Nah, gimana? Kena lagi kan? Nah, gimana? orang kalau mau belajar sekolah. Iya. Dan kalau orang mau pintar, bukan hanya sekolah, pakai ini kan? Ini bang. Ini kan, Kalau pakai orang ini. mau- Karena banyak orang bertitel sarjana, tapi membedakan antara Tuhan dengan manusia aja nggak bisa. Gini bang. Jokowi aja, presiden aja, yang udah ada ijazahnya, masih dipersoalkan. Apalagi yang belum nggak ada ijazahnya, yang nggak sekolah. Iya, terus? Benar kan? Benar. Benar. Jadi abang lebih percaya ngomong yang nggak ada sekolah atau ngomong yang ada sekolahnya? Saya percaya kepada orang yang tidak ada sekolah, yang penting pakai akal. Karena nabi-nabi juga tidak ada yang sekolah. Musa tidak sekolah, Daud tidak sekolah, Yesus tidak sekolah, Nabi Muhammad tidak sekolah. Sekarang tujuan sekolah apa, Bang? Justru yang pintar menipu orang itu yang sekolahnya biasanya tinggi. Jadi berarti orang di sekolah itu semua Biasanya pakai akal Pak, ini pakai otak ini. Jangan emosi kalau ngomong. saya kan nggak Biasanya yang koruptor itu biasanya yang sekolah tinggi, ya toh? Benar nggak? Biasanya. Penipu. Paulus itu kan ahli Taurat itu Paulus. Ahli Taurat itu Paulus. Enggak, dulu. Dia Abang itu tadi adalah bilang yang sekolah pembimbing itu biasanya orang Farisi. penipu, Paulus ya. itu orang Farisi. Jadi, Farisi itu ahli Taurat. Jadi kalau disebut kita ahli Taurat, besok kita ngomong ke Yesus mengatakan sekolah, waspadalah karena kepada biasa ahli kata orang Taurat. dulu biasanya orang Waspadalah kepada ahli Taurat, Paulus ahli Taurat. Waspadalah kepada orang Farisi, Paulus saya orang bilang, Farisi. saya nggak ngerti Alkitab. Oh ya udah, Anda turun, jangan emosi di sini. Nggak emosi. Jangan emosi, jangan emosi. cuma modal jidat tapi tidak ada isinya. Saya butuh yang pintar, bukan yang kibul, emosian. Surye, aku butuh yang cerdas, bukan cuma emosi. Presiden di bawah-bawah. Ngapain emosi diskusi? Orang cuma nanya siapa yang keluar dari kubur, jawab aja Tuhanmu. Waalaikum. Kok gelap kali bang? Bentar pakai. Saya nyala. Jangan lupa pakai sarung juga. Entah apa-apanya dia mau bahas. Aku nggak tahu Bible. Terus kau mau ngapain? Sekolah kau bawa. Justru Yesus minta waspada kepada yang pintar. Ahli Torah. Ahli loh waspada kepada ahli. Waspada kepada orang Farisi. Nah, itu harus diwaspadai semua itu. Halo saudara. Iya saudara, iya Pak. Buka kameranya. Saya turun dulu ya. Kenapa? Terus saya naik lagi. Bentar. Oke. Jangan lupa bawa rokok ya. Bawa juga menyan. Soalnya banyak yang kerasukan nanti di atas. Halo saudara Daniel. Halo.
Kayak orang keluar dari kuburan bang, hari ketiga. Nah, kayak orang keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi rokok sebatang. Halo. Halo, malam. Malam. Kristen kata holos. Apa itu bang? Sekte baru? Saya Katolik cuma. Oh, siap. Ya. Boleh buka Gini, kameranya? Buka kamera bang. Silakan. Minimal kalau refund dengan RK itu kalau kau menang itu baru luar biasa. Oh iya. Aja KO. Iya, saya dikalanya di mana di RK bang? Kalanya saya di mana? Kalah karena Kau tidak bisa menjawab semua. enggak. Justru karena saya menjawab saya kalah. Saya ditanya apa? Apakah kamu percaya kalau Yesus itu anak Maria? Ya percaya. Kalah. Data kau terbantahkan semua. Data itu apa? Hanya kalah angka. Kan pertanyaannya kan jelas. Materinya jelas. Materinya apa? Abang tahu nggak materinya apa? Sejak kapan? Materinya adalah sejak kapan Yesus itu menjadi Kristus. Kan gitu. Minimal. Nah, ternyata anak Maria itu sudah Kristus dia dari sejak lahir. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Berarti sejak lahir anak Maria itu sudah Kristus. Saya iakan itu. Nah, ternyata di Lukas, di Kisah Para Rasul 2 nomor 36 ada kemudian yang baru dilantik menjadi Kristus setelah keluar dari kubur. Itu yang tidak disentuh. Itu tidak disentuh oleh RK begitu. Karena kau mengatakan Tuhan Yesus adalah Mesias. Ya memang dia Mesias, anak Maria itu memang Mesias. Bukan setan. Orang. Ayo. Kau dilihat 7.000 orang, kok KO dengan RK. Mesias itu anak Maria sejak kapan dia Mesias? 12.000 orang melihat kau. Enggak apa-apa, enggak masalah. Coba saya tanya. Sejak kapan Yesus itu Mesias? Mandi besar. Sejak kapan mengharap kau akui bahwa Kristus adalah Mesias. Itu keluar dari mulutmu sendiri. Bodoh, orang tolol. 12.000 orang tolol, orang bahlul. Yesus itu memang Mesias. Yesus itu Mesias. Artinya apa kalau Mesias? Dia bukan Tuhan. Tolol. Mesias itu bukan Tuhan. Pertanyaannya pada saat itu, apakah kamu percaya bahwa anak Maria itu Mesias? Ya percaya. Apa yang salah? Ketika saya mengatakan percaya, apa yang salah? Kamu yang kalah. Karena dengan kamu akui Yesus itu anak Maria itu Mesias, berarti dia bukan Tuhan. Padahal bukan itu masalahnya. Peringatan lagi si Nyiknyo ini. Kejam kali lah si Nyiknyo. Nyiknyo, baru berapa menit kita berbicara pelanggaran lagi. Nyiknyo. Nah, materinya pada saat itu bukan itu. Materinya pada saat itu adalah sejak kapan Yesus itu menjadi Mesias. Nah, Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu Mesias. Berarti pada saat dia lahir, dia sudah Mesias. Maka muncul pertanyaan, siapa yang dilantik menjadi Mesias setelah dia keluar dari kubur? Thank you Suryadi, sahabatku. Padahal kalau anak Maria itu dari sejak lahir dia sudah Mesias. Nah ini ada. Oleh sebab itu orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Nah, baru dijadikan menjadi Kristus setelah dia disalib. Itu siapa? Tapi RK tidak sentuh itu. Dia nggak bisa jawab itu. Malah dia berkutik kemudian bahwa Yesus itu anak Maria itu sudah Kristus. Ya memang betul. Nabi Isa
sudah Al-Masih dari sejak lahir. Bahkan belum lahir pun sudah diberitakan, Isa, Maryam, kau akan melahirkan dan hendaklah engkau menamai Isa Al-Masih. Belum lahir Nabi Isa sudah Al-Masih memang dia. Nah, yang jadi masalah yang disalib ini, yang baru Al-Masih itu, yang baru Kristus itu siapa? Bukankah anak Maria begitu lahir dia sudah Al-Masih? Nah, terus yang Al-Masih setelah disalib itu siapa? Itu masalahnya, itu di situ. Saya cuma dikalahkan karena saya mengatakan, apakah kamu setuju bahwa anak Maria itu Mesias? Setuju. Memang kenapa? Mesias itu apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Al-Masih bagi kami. Parah kali. Parah. Yang gitu aja dibesar-besarkan. Aduh. Bukan kalian yang bisa mengalahkan saya kalau hanya kayak gitu, Dik. Hadirkan yang 500 tahun belajar kitabmu hadapi saya. Kalau cuman kayak RK pret, tai hidungku itu nggak bisa dia kalahkan. Halo Bang Andi, apa kabar Bang? Halo saudara user. Halo. Gak bisa on cam mas. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Nyalain kamera ya. Kenapa bisa? Ya dari yang tadi dibahas dari Matius 3:23 ya. Kenapa? Buka aja kameranya. Cari Ibunya akun yang Maria itu kan keturunan Daud mas. Dalam silsilah Lukas 3. Bang Handi, Bang Handi ribut Bang. Bang Handi ribut. Oi. Ya bahas yang tadi ya mas ya. Ya Mana? Matius 3:23. Matius 3:23. Ya. Tapi dipersyaratkan di sini harus buka kamera. Kamera nggak ada mas ini. Beda. Ya, cari akun yang bisa Bang. Belum kok moderator beda. Coba Nggak bisa baca ya? Matius 1:16. Oh belum ya? Oh iya. Bang Handi ribut di sana, kenapa ya? Sudah Bang. Halo Kayu Ara. Halo. Iya, buka kamera. Belum bisa. Kirimkan dulu Bang. Nggak bisa, Bangku dari sekte mana? Dari sekte mana, Bang? Saya tidak sekolah. Sektenya Katolik atau Protestan? Iya. Saya tidak punya agama. Waalaikumsalam. Turun Bang, Dewa Bang. Maaf Bang, lagi H2H ya. Lupa. Lanjut. Halo. Saya mengetahui Anda aja. Apa? Saya cuma mengetahui Anda saja dari awal pembicaraan sampai akhir. Iya. Ya itu saja yang disampaikan. Ya, lalu apa yang harus saya sampaikan ketika Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Lalu yang harus saya sampaikan Yesus akan mati gitu. Ya, maksudnya saya berbeda dengan hal-hal yang lain seperti itu. Jangan cuman itu seperti itu kayak itu. Jadi karena hanya itu hal-hal yang baru yang saya dapat tidak ada di situ kayak itu. Lah, kenapa saya harus jadikan Anda sebagai rujukan? Emang Anda siapa? Tidak juga, saya kan dari awal sudah melihat dan mengikuti seperti itu kan. Anda kan tinggal pindah cari kemana kek? Ya, saya mengikuti Anda melihat bahwa ini perlu diklarifikasi seperti itu. Oh ya udah, Anda klarifikasi lah apa yang Anda ingin klarifikasi, silakan. Tema kita malam ini itu kan yang ditulis di situ kan yang keluar dari kuburan. Iya, siapa yang keluar dari kuburan menurut Yesus itu siapa? Ya. Kalau menurut pengetahuan saya tentang
orang yang percaya dengan Yesus itu tidak perlu harus disampaikan kepada orang seperti ini, seperti itu. Ya cukup hatinya yang tahu, dia dengan Tuhan yang tahu. Seperti itu. Maksudnya Anda mau Tidak ngapain? perlu orang ketiga yang ada di antara. Abang ke toilet bang, bersihkan dulu pantatnya. Kayaknya abang sudah 6 hari nggak cebok. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra, Izin syukran. sebentar ya bang. Izin sebentar. Iya silakan, mau lewat, silakan lewat. Anu bang, hati-hati Ki, karena tadi bersamaan si rungkat semua room apologet muslim waktu Kok bisa? rungkat pertama gitu. Kurang tahu bang, kayak TikTok lagi sensitif. Oh iya. Makanya saya harus hati-hati ini ya. Hati-hati sekali. Tapi kalau saya sendiri dengar suaraku kalau kecil kayak merinding sendiri, saya merinding. Karena tidak terbiasa suara kecil itu, merinding saya. Gimana? Bersama semuanya dengan Uta. Waktu rungkat pertama kita di itu rungkat semua room apologet muslim bersama semua. Iya, Bang Arif sama Bang Yonatan itu persamaan abang rungkat. Masa? Iya. Ada apa ya? Kayaknya TikTok lagi Dendam. Iya, dendam kayaknya. Lagi dendam. Panasan juga kayaknya bang. Iya. Panasan ikut tongi adminnya panas. Iya. Tapi Bang Di, saya dari Sudiang. Mati bija. Iya, pengikut Cie. jahat ini bang. Iya. Agang kon ni kau Iya. Tapi bang, tepannya apa nih bang? Cuma informasi karena bersama semua kita dirungkit itu. Oke, nanti kita komunikasi sama tim berarti di belakang. Ada apa ini? Oke, makasih saudara ya. Iya, makasih banyak bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Celana. Halo. Mati aja. Dari sekte mana bang? Katolik, Protestan? Protestan. Buka kamera dong. Buka kameranya bang. Nggak usah buka kamera, boleh? Buka lah. Biar diskusinya lancar supaya tidak kena pelanggaran dari TikTok. Dibilang bicara sendiri gitu bang. Mau bertanya aja. Sama aja, tetap aja buka. Nggak panjang lebar kok. Tetap aja buka abangku. Oh iya. Aku kirim permintaannya ya. Kayaknya nggak bisa lah. Bisa itu. Ya, udah aku coba nggak bisa. Mungkin Tuh. masih. Dalam 15 detik akan segera terbuka. 1, 2, Nggak bisa. 3, 4, 15 detik bang. 8, Nggak bisa. 9, 10. Kirim pesan ya? Nggak, nanti dia akan terbuka sendiri tuh, otomatis. Nah, bisa kan? Nggak bisa. Nah, tuh buka, terima. Buka bang. Nggak bisa. Masa orang masuk rumah kita disuruh lepas sendal nggak mau, diusirlah keluar. Bang, aku habis ngepel bang, tolong buka sendalnya, sendalnya bau habis dari kandang B2. Nggak bisa, buka bang, nggak bisa, siram air panas lah. Halo, selamat malam.
Ya, selamat malam. Kenapa itu? Habis makan kertas atau apa ya? Tidak makan apa-apa. Buka kameranya, Bang. Yo. Buka kamera, Bang. Malam. Tidak bisa. Oh, nggak bisa. Lalu saudara Nurhalis ini dari mana? Katolik? Siapa? Protestan, Bang. Protestan. Bisa buka kameranya? Silakan. Nah, ini Protestan ini pasti jenius karena dia memprotes seniornya Katolik. Enggak. Saya enggak banyak protes, Bang. Oke. Gimana? Masih sering ke gereja? Jarang sih, jarang. Tapi paham Bible berarti ya? Sering belajar Bible? Ya, sedikit-sedikit. Oke. Enggak terlalu mendalam banget. Oke. Kalau di Lukas 4 nomor 11 itu sebentar ya. Siap. Lukas 4 nomor 11. Oh, bukan. Tulisan Lukas maksudku. Kisah para Rasul. Oh, Kisah para Rasul. Iya. Sorry, yang jelas ya, soalnya saya enggak. Iya. Saya pikirannya ke Lukas. Lanjut tuh. Tadi apa? Kisah para Rasul. Kisah para 4. Rasul. Kisah para Rasul pasal 4. ayat yang ke-11. Yuk, Di sini batu yang dibuang oleh tukang bangunan, ya kan? Ya, tukang sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Yang dimaksud di situ siapa? Yesus ya? Ya. Kalau yang di Mazmur 118 nomor 22, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Berarti itu Yesus. Kalau yang mengacu di tadi mana sih? Mazmur. Kalau saya ngikutinnya ya. Iya. Berarti yang di Mazmur gimana? Berarti yang di Mazmur 118 itu untuk Yesus juga. Di Mazmur sebentar. 118 itu harus pakai baju ya? Kena pelanggaran nggak kalau nggak pakai baju? Oh iya. Gimana ini? Bentar, saya cari baju dulu bentar. Siap. Bentar. Jangan sampai. Oh, kena ya. Buru-buru Pak, begitu dia nggak sadar pakai baju istrinya, begitu buka mampus. Maaf udah lama menunggu. Iya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Iya. Mazmur 118 nomor 22. 122. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Iya. Itu untuk Yesus berarti ya? Sebenarnya sih bukan, kalau menurut saya ya, tapi jangan, saya nggak menyamain semua tafsiran kekristenan. Jadi
kalau lihat dari Mazmur itu kan nyanyian dan pujian. Kemudian kalau di sini itu saya lihat batu yang dibuang oleh tukang tunggal bangunan yang telah menjadi batu penjuru. Ayat yang kedua tiga, hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib bagi kita. Nah, sebenarnya itu bagian dari nubuatan sih menurut saya, mah. Ya itu dia makanya, itu untuk Yesus kan. Untuk terhadap Yesus. Oke. Berarti yang tertulis di nomor 17-nya di Mazmur 118 itu untuk siapa? Aku tidak akan mati tapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah itu siapa itu? Sementara yang tidak akan mati. Saya lihat dari berserukan kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih, dari ayat 1 ya. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Isai berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tapi oke. Kelima, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ayat 8, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Lanjut. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ini sebenarnya bagian dari kidungnya, ada kidung pujian, nyanyian gitu. Sebenarnya menurut saya. Tapi di dalam Lukas 24 nomor 44 Yesus berkata bahwa semua yang tertulis tentang aku di dalam Mazmur harus tergenapi, kata Yesus. Dalam kitab Mazmur. Berarti ini untuk Yesus. Nah, berarti ia mengatakan aku tidak akan mati, itu Yesus dong. Sebenarnya yang apa sih ya, yang menyanyikan ini ya pada saat itu bukan Yesus. Iya tahu, tapi itu adalah nubuat. Kan apa ya istilahnya? Kalau nubuat. Ya, menceritakan nubuat yang akan terjadi. Nah, yang akan terjadi. Artinya ketika ada ancaman pembunuhan terhadap Yesus, yang dinubuatkan itu akan berkata, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Tetapi hidup. Tapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya. Nah, sekarang yang mati disalib sama penjahat itu siapa kalau gitu? Yang disalib oleh penjahat. Iya. Kalau dibicarakan di apa ya istilahnya ya, secara saya nggak berdasarkan ini sih ya. Kalau berdasarkan kitab seakan-akan aku nanti biasanya ditanya di mana ayatnya. Jadi karena saya nggak terlalu fokus dengan isi semua di mana ayat diambilnya. Jadi menurut saya sih bukan penjahat istilahnya, itu dua nubuat. Kalau misalkan Bang cuma menanyakan, berarti kalau misalkan Yesus nggak disalib berarti dia akan tidak mati. Kemungkinan besar kan akan muncul pertanyaan seperti itu. Atau ketika orang siapa sih pahlawan sebenarnya? Kemungkinan besar apakah orang penjahat itu yang membunuh atau Yesusnya? Nah, sebenarnya saya tidak bicara dengan itu karena sebenarnya itu nubuat, janji dari perjanjian lama. Kalau ditanya dalilnya, nah itu bingung gua. Karena saya tidak terlalu membaca mendetail gitu terhadap ayat-ayat Alkitab. Tapi kalau udah benar sih sebenarnya, udah benar
itu nubuat, termasuk yang kita baca tadi itu Mazmur 18 itu kan nubuat. Artinya nubuatannya itu harus tergenapi. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Dan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 10, 17, 18, tidak akan ada yang bisa membunuh aku. Yohanes berapa? 10, 17, 18. Begitu juga Petrus menubuatkan, menjelaskan tentang nubuat Daud tentang Yesus. Daud menubuatkan tentang Yesus. Baik, aku lihat tadi Yohanes 10 ayat 17, 18. 17. Bapa yang mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Artinya Yesus itu bisa mati kalau dia sendiri yang mau, kan? Ya, betul. Bukan karena dibunuh. Bukan karena dibunuh. Nah, Markus 9 nomor 30-31, anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Ada kata-katanya ya? Coba. Ada, dibunuh. Saya coba lihat ya. Ayat mana tadi? Markus 9. Markus 9 ayat yang ke 30 dan 31. 30. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal yang diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata, ayat 31 ya. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Dan 32 mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Dibunuh oleh manusia. Itu siapa? Kan Yesus dibunuh. Yesus dibunuh. Iya, kalau dilihat dari Markus 9. Iya, dan dia mengatakan dia, anak manusia, dia akan dibunuh. Ya, dia. pada saat itu kan menurut saya di sini Yesus yang berbicara, kan dari ayat 30 itu Yesus dan murid-muridnya berangkat di situ melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal yang itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari ya. Betul. Kalau itu Yesus, kenapa dia tidak mengatakan dan mereka akan membunuh aku? Dia dari atas itu supaya orang-orang tidak mengenal dia sebagai saya lo Tuhan gitu istilahnya. Oh, jadi syarat menjadi Tuhan harus mati, dibunuh gitu? Nggak mesti sebenarnya. Ya, terus kenapa dia tidak mengatakan dan pada hari ketiga dan mereka akan membunuh aku? Kenapa harus mengatakan dia? Gini Bang. Menurut saya tidak mewakili ya. Tapi saya menyatakan saya Kristen gitu. Menurut tafsiran saya di sini adalah dari awal memang Yesus tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Karena dia tahu bahwa ketika orang di mana dia mengajar, bahwa dia tidak mau menyatakan dirinya saya adalah Tuhan, sembahlah saya dan sebagainya. Supaya setiap perkataannya dia dan kelakuan sifat dari apa yang dia lakukan itu murid-muridnya mengerti bahwa ini adalah sang raja gitu. Artinya bahwa mulai dari perjalanannya, mulai dari perkataannya, mulai dari bimbingannya kepada murid-muridnya, ya sampai dia menanyakan itu nanti di saat ke Petrus ya, di ayat mana itu ya?
siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Dia beberapa murid-muridnya dia menanyakan hal yang sama. Nah, Mesias itu kan manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan. Terus kandungan bahwa dia Tuhan itu di mana? Kandungan bahwa sebenarnya gini, kalau dinyatakan dia Mesias, iya di posisinya saat itu. Kalau dia dikatakan adalah manusia, di posisi itu iya karena dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Iya. Tapi kalau kita kemudian melihat sebagai guru nih kepada muridnya, dia kan mengatakan bahwasanya sekarang penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Coba dikasih dalilnya biar saya juga baca. Yohanes 12 nomor. Oh, Bang Juma hafal semua ya? Enggak juga, Yohanes 12 nomor 31. Yohanes 12. Iya. Nomor berapa? 31. 31. Oke. 31, Yohanes 12 ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Siapa penguasa dunia itu? Sebentar, saya juga tidak mau salah tafsir, Bang. Iya. Tidak mau dihujat. Sudah, pelan-pelan, Bang. Saya tidak mau. Dah. Ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa ini akan dilempar keluar dan penguasa dunia adalah sekarang berlangsung penghakiman atas ini. Sekarang juga penguasa ini akan dilempar keluar. Bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Tapi Yesus yang berkata di sini sih, Bang. Yang mana tuh? Iya, Yesus yang berkata. Yesus berkata kepada Yesus, muridnya. Sekarang berlangsung penghakiman. Sekarang artinya saat itu. Pada saat itu ya, betul. Pada saat itu. Dan itu berkaitan dengan Lukas 22. Pada nomor ini penyaliban ya mungkin ya. Iya. Jadi upaya penyaliban itu adalah upaya kuasa gelap. Jadi usaha menyalib Yesus itu adalah usaha kuasa gelap. Sehingga Yesus ketika dia didatangi oleh orang-orang Yahudi di Lukas 22 nomor 52-53, kata Yesus begini, sangkamu aku ini penyamun sampai kamu datang membawa pedang dan pentungan. Padahal tiap-tiap hari kamu melihat aku mengajar di bait suci, tapi kau tidak menangkap aku, tidak membunuh aku. Tetapi inilah saatmu dan saat kuasa kegelapan. Artinya sudah saatnya kuasa kegelapan berkuasa. Nah, sehingga Yesus dalam Yohanes itu diterangkan bahwa sekarang saatnya penghakiman dunia, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Penguasa dunia itu iblis. Jadi iblis ini silakan. Itu menurut Bang Juma ya, iblis. Iya, memang iblis penguasa dunia itu. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggal dari bumi, aku akan merajai semua orang yang datang kepadaku. Nah, itu Yesus tuh. Yesus itu yang terangkat, tapi ada yang dilempar keluar. Yesus terangkat, ada yang dilempar keluar.
Oke, itu belum saya bisa jawab itu. Nah, sekarang Yohanes 14 nomor 30 dulu. Seakan-akan Bang Zubang ngajarin gua ini jadinya deh. Bukan, sama-sama belajar kita. Tumben komentarnya agak-agak sedikit bagus ini komentarnya. Iya, karena statusnya suara pelan, jadi TikTok nggak manas dia, HP juga tidak panas. Berapa tadi? Yohanes 14:30. 14:30. Oke. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, dari ayat ini siapa penguasa dunia itu? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Ini Yesus yang berkata ya? Iya. Yesus yang berkata. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia itu iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tadi penguasa dunia dilemparkan keluar dan penguasa dunia itu tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ya, betul. Mau nggak di mana iblis itu menyatakan dirinya sebagai penguasa dunia? Bukan mau, saya nggak mau. Tapi dia iblisnya yang mau. Enggak, bukan. Jangan bilang mau. Iblis. Nah, ayatnya mana? Di dalam Lukas 4. Coba buka Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13. Lukas 4 ayat yang ke-11. Lukas 4 nomor 6 mulai baca sampai nomor 13. Oke. Pencobaan di padang gurun. Oke. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ayat 10, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, ayat 12 ya? Ya. Yesus menjawabnya, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Waktu yang baik. Ya, waktu yang baik atau waktu yang tepat. Nah, sekarang gini. Iblis datang menawarkan kuasa kepada Yesus, betul? Betul. Kuasa langit dan bumi, betul? Yesus terima enggak? Tidak. Oke. Sekarang adik ini boleh nggak buka Matius 28 nomor 18? Matius 28. Sampai nomor 20. Matius 8. 28. Matius 8 ayat nomor berapa? Dari data 18 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Ya. 18.
Dan lanjut ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di situ siapa yang menerima kuasa langit dan bumi? Murid-murid pada saat itu. Enggak. Yang keluar dari kubur mendatangi mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Itu siapa? Ini kebangkitan Yesus. Ya, jadi yang bicara itu siapa? Yesus. Tadi yang dikasih kuasa oleh iblis di padang gurun itu siapa? Yang dikasih kuasa. Tapi dia tolak. Itu siapa? Yesus. Ini yang terima siapa? Ini kan kalau di perkataan ini setelah dia bangkit. Iya betul. Tadi Yesus menolak. Ya. Iblis berkata, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Nah, yang baik. lalu kemudian ada yang keluar dari kubur mengaku, kepadaku telah diberi kuasa.